Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rati Fitoloka Boru Sembiring dari kelas 6C Manajemen Pagi. Di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang sebuah kasus, yaitu dari materi mata kuliah hubungan kerja dengan judul pelanggaran peraturan di PT Arim Trade. Saya akan memberikan pendapat dari pertanyaan nomor 1 dengan pertanyaan: apa pendapat Anda tentang pelanggaran peraturan perusahaan, khususnya penyalahan kontrak kerja yang dilakukan PT Arim Trade terhadap buruhnya? Uraikan alasan Anda. Nah, jadi teman-teman, di dalam suatu lembaga, organisasi, ataupun perusahaan pasti mempunyai sebuah konflik atau masalah dengan sumber daya manusianya. Di sini diceritakan penyalahan kontrak kerja yang dilakukan PT Arim Trade terhadap karyawannya, yaitu dengan memutuskan hubungan kerja dua anggota FSB Gartex SBSI dengan alasan habis kontrak. Pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT Arim Trade tanpa adanya penetapan tertulis dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Di sini berarti PT Arim Trade ini memutuskan kontrak kepada anggota FSB. Diketahui anggotanya ini adalah termasuk anggota serikat buruh. Jadi perusahaan memutuskan dengan secara sepihak, padahal kontraknya ini belum habis sebenarnya, tapi di sini alasannya habis kontrak, dan itu juga belum ada penetapan tertulis dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pada dasarnya, melalui pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan telah disebutkan bahwa pengusaha, pekerja, serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar tidak terjadinya PHK. Jika PHK tidak bisa dihindari, tetap wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat buruh apabila pekerja atau buruh tidak merupakan anggota serikat buruh. Namun pada kasus di atas, karyawan atau yang dua orang tadi yang di PHK secara sepihak itu adalah anggota serikat buruh. Jadi perusahaan itu harus merundingkan kepada dua orang yang tadi. Melihat hal tersebut, berarti PHK harus dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu. Barulah apabila hasil perundingan tersebut tidak menghasilkan hasil, pengusahanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja atau buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Adapun Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dimaksud adalah mediasi hubungan industrial, konsiliasi hubungan industrial, arbitrase hubungan industrial, dan pengadilan hubungan industrial. Di pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan juga dijelaskan jika PHK tanpa adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial akan menjadi batal demi hukum. Artinya, PHK sepihak tersebut dianggap tidak pernah terjadi, dan selama putusan hubungan penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pegawai atau pekerja harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Berarti, pekerja tersebut masih menjadi pegawai perusahaan tersebut dan tetap harus bekerja, dan perusahaan tetap harus membayarkan upah selama belum ada keputusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Selanjutnya, apabila salah satu pihak dalam perjanjian mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Di sini dijelaskan dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi kesimpulan dari penyalahgunaan kontrak, yaitu tepatnya putusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh PT Arim Trade kepada
dua orang karyawannya yang merupakan anggota dari serikat buruh sebaiknya ditindaklanjutin karena apabila belum ada keputusan dari pihak industrial, maka kasus tersebut belum tuntas dan karyawan tersebut masih resmi menjadi karyawan di PT Arim Trade dan perusahaan wajib membayarkan upah karena karyawan itu masih jadi pegawai resmi. Jadi hanya itu saja yang bisa saya berikan mengenai pendapat saya tentang penyalahgunaan kontrak yang dilakukan oleh PT Arim Trade. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Qadir Jailani, saya dari kelas 6C Manajemen Pagi dan kelompok 5. Dan saya akan menjawab satu pertanyaan yang akan ditugaskan tentang peraturan perusahaan, yaitu apakah undang-undang yang dijadikan sebuah dasar hukum atau peraturan perusahaan, dan bagaimana sebaiknya agar kasus ini tidak terjadi. Ya, tentunya undang-undanglah yang menjadi sebuah dasar hukum dalam sebuah perusahaan. Undang-undang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan peraturan perusahaan. Tetapi dalam kasus ini pada kenyataannya, implementasi dari undang-undang tidak sesuai dengan tujuan dari pembuatan undang-undang itu sendiri. Jika perusahaan ingin mengikuti undang-undang tersebut, maka kehidupan dan kegiatan operasionalnya akan berjalan dengan baik dan akan meminimalisir terjadinya konflik antar karyawan. Bagaimana kasus ini agar tidak terjadi? Agar kasus ini tidak terjadi, perusahaan harus berkomitmen dalam melindungi karyawan dan memberikan perlakuan yang sama terhadap karyawannya sesuai dengan kesepakatan kerja dan undang-undang yang berlaku. Apabila perusahaan ingin melakukan PHK, tentunya tidak secara sepihak dan sewenang-wenang terhadap karyawannya. Jika perusahaan memang ingin melakukan PHK, harus memiliki alasan seperti seorang karyawan yang mengundurkan diri atas kemauannya sendiri. Yang kedua, karena kesalahan berat. Yang ketiga, batasan usia pensiun dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Sasmita. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yang mana pertanyaannya adalah, menurut grup Anda, apakah tindakan yang dilakukan buruh PT Arim Trade sudah tepat, dan uraikan alasan grup Anda. Baik, jadi menurut saya adalah iya, sudah tepat. Karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap anggota yang tidak disertai dengan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau LPPHI. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PHK tersebut batal demi hukum dan mutasi serta penurunan jabatan atau tingkatan kerja atau demosi yang dilakukan pihak manajemen PT Arim Trade terhadap pengurus komisariat di tingkat perusahaan dianggap sebagai bentuk kampanye anti serikat buruh dan upaya pemberangsuran serikat buruh atau union busting. Dan union busting merupakan isu nasional maupun internasional. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triansa Agusti Waribuana. Saya anggota kelompok 4. Saya akan menjelaskan nomor 4, di mana pertanyaan ialah, jika Anda sebagai seorang manajer SDM PT Arim, apa yang Anda akan lakukan agar para buruh tidak menggugat? Tentunya saya sebagai seorang manajer SDM, saya akan mengambil beberapa langkah. Seperti yang saya paparkan di PowerPoint tadi, ada 3 langkah yang akan saya ambil. Langkah pertama, saya akan menganalisis permasalahan yang terjadi antara buruh dan perusahaan. Di sini saya akan menganalisis benarnya apa yang telah terjadi antara perusahaan dan buruh. Apakah benar kejadiannya perusahaan telah melanggar undang-undang ataupun mengambil atau merampas hak para pekerja seperti mem-PHK semena-mena dan hal-hal yang lain. Jika itu memang benar, saya akan mengambil langkah kedua, yaitu melakukan mediasi antara pihak perusahaan dan pihak buruh yang menggugat. Di sini saya akan mempertemukan kedua belah pihak, perwakilan dari
perusahaan dan perwakilan dari pihak penggugat atau buruh untuk mendapatkan ataupun membicarakan hal yang terbaik atau jalan terbaik agar tidak terjadinya gugatan terhadap PT Arim. Kemudian yang ketiga, melakukan perjanjian yang bermanfaat bagi kedua belah pihak ataupun berguna bagi kedua belah pihak. Apa yang diminta perusahaan dan apa yang diminta para buruh. Sehingga kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dan tidak terjadinya gugatan kepada perusahaan PT Arim. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Huzaimah Parinduri akan menjawab pertanyaan nomor 5. Yang pertanyaannya adalah, menurut Anda sejauh mana peran pemerintah dalam mengendalikan dan mengatur agar hubungan kerja di dalam suatu organisasi berjalan dengan baik? Uraikan alasan Anda dengan menjelaskan peran-peran tersebut. Jadi menurut saya, peran pemerintah menjadi salah satu kunci penting di dalam banyak hal yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Salah satunya dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Jadi pemerintah harus mengantisipasi terjadinya pemutusan hubungan kerja pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya yang harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari. Maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh, atau dengan pekerja atau buruh apabila pekerja buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksudkan benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Tetapi di sini, pengusaha PT Arim semena-mena melakukan tindakan yang terkait dengan PHK kepada anggota buruhnya. Kejadian ini disebabkan oleh pengusaha yang dimanjakan oleh pemerintah. Jadi peran pemerintah sejauh ini hanya sia-sia karena akhirnya pemerintah tidak melakukan tindakan apapun terhadap PT Arim Trade. Terima kasih.